Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini, mulai hari ini kita belajar merenungkan surat Filipi. Hari ini surat Filipi pasal 1 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus di Filipi, semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ayat ini cuma 2 ayat tapi menyebut banyak tokoh ya. Tokohnya siapa? Pribadi-pribadi yang disebut ada Paulus, ada Timotius, ada Tuhan Yesus Kristus, ada semua orang kudus, ada penilik jemaat, ada diaken, ada Allah Bapa, dan ada kamu. Nah, kamu memang sama dengan semua orang kudus ya. Tapi mari kita lihat pertama-tama Paulus. Nah, jadi Paulus kirim surat kepada jemaat Filipi. Dia menyebut namanya Paulus. Paulus itu dulu namanya Saulus ya. Mengapa dia tidak pakai Saulus ya? Kalau kita nanti baca pasal 3 itu, Saulus itu orang Yahudi asli, Ibrani asli, keturunan raja ya, keturunan Ningrat, Benyamin ya, suku Benyamin itu kan raja pertama, jadi Ningrat lah begitu. Nah, oleh karena pembacanya banyak orang bukan Yahudi, maka dia pakai nama Paulus. Nah, Paulus itu sebetulnya nama Latin ya, artinya kecil. Apakah ini bermaksud dia merendahkan diri, tidak mau pakai nama Ningrat, Saulus seperti itu, atau lainnya? Memang di dalam kisah 13 itu aneh itu. Saulus dan siapa? Barnabas diutus jemaat Antioquia, lalu bertemu dengan Sergius Paulus, lalu tiba-tiba Saulus namanya ganti Paulus. Nah, apakah itu ganti nama Paulus itu kita tidak jelas, tetapi yang jelas ia berkomunikasi dengan jemaat yang kebanyakan orang Yahudi, tapi lebih baik pakai nama Paulus. Jadi supaya supaya setara. Yang dia ke saya, Paulus memang rasul saya ya, tapi tidak disebutkan di sini. Tapi saya seperti kamu, saudara-saudara Filipi, sama-sama. Jadi dengan mengatakan Paulus, ini berarti Paulus menyamakan dirinya dengan jemaat. Walaupun memang dia rasul, tetapi dari sudut pandang Allah juga semua orang sama. Jadi saling menghormati satu dengan yang lain. Paulus menghormati saudara-saudara saya yang sebetulnya saya kan yang mendirikan jemaat Filipi, tapi dia tidak begitu. Paulus begitu saja. Bahkan nanti dikasih embel-embel hamba Kristus Yesus ya. Tapi sementara ini mari kita belajar dari Paulus bahwa dia menyamakan diri atau memandang semua orang itu sama di hadapan Allah. Dia dengan jemaat Filipi sama. Saya Paulus, saudara-saudara, kirim salam kepadamu, seperti itu. Jadi mari kita sadar bahwa sesama di antara kita adalah sama, setara di hadapan Allah, walaupun memang nanti fungsinya berbeda-beda di dalam pelayanan, tetapi di hadapan Tuhan sama. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lain, saling rendah hati satu dengan yang lain. Mari kita berdoa.
Mohon kita bisa menghormati sesama manusia, sesama saudara orang percaya. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya kami bisa menghargai sesama kami, sehingga kami tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tetapi sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama saudara kami seiman diciptakan dalam ciptaan baru. Oleh karena itu marilah Tuhan tolong kami bisa menghargai sesama kami, sehingga kami hidup rukun satu dengan yang lain, mengerti satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.